Ini nih, mental oke, ekornya kergondrong, yellow spot tuh, yellow spotnya banyak banget. Jadi atas bawah sampai, itu lihat. Apa nggak semua tuh black dotnya? Nah, itu yellow spotnya juga ada, yellow spotmu. Nah itu guys, ini kecil-kecil tapi banyak sekali. Langsung berantem guys ya. Nah ini yellow spotnya banyak banget, tuh. Ini yang kalah ya, kalah ya. Halo guys, welcome back to Vince Predator Fish Bali bersama saya Ivan. Jadi di video kali ini kita ada di rumah, kita ada di galeri kita. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas satu cana yang banyak banget ditanya sama teman-teman di rumah tentunya. Yang cana ini mungkin bisa dibilang cana sejuta umat karena teman-teman banyak banget ada yang punya. Nah dan juga sering diperlombakan seperti itu. Jadi adalah cana pulkra. Nah guys, cana pulkra ini sangat booming karena harganya juga lumayan terjangkau untuk dibeli untuk yang babynya. Dan cana blue pulkra ini sekarang lagi naik daun karena banyak ada kontes yang dimana pasti ada cana blue pulkra selain cana maru seperti itu guys. Jadi cana maru dwarfnya itu ada cana blue pulkra seperti itu guys. Jadi karena adanya kontes itu banyak banget yang tanya, bang seperti apa sih cara buat cana blue pulkra yang kita beli harga murah bisa jadi harga mahal dan kita bisa ikut kontes sampai bisa juara seperti itu dengan tentunya kualitas atau spek-spek kontes yang ada, kriteria kontes yang ada seperti itu. Nah, jadi di sini kita bakal belajar bareng-bareng seperti apa cara mencari bibit cana blue pulkra dari ukuran berapa paling kecil sampai yang medium atau sampai yang mungkin spek kontes itu seperti apa yang bagus dan seperti apa yang cocok untuk dinilai seperti itu guys. Jadi penasaran seperti apa konten kali ini, membahas seperti apa cana blue pulkra yang harus kita cari. Kita langsung aja bahas yang pertama guys. Oke guys, jadi sebelum kita mulai untuk membahas yang pertama tentang cana blue pulkra ini, jadi sedikit cerita untuk cana blue pulkra. Cana blue pulkra ini adalah cana asal bukan dari Indonesia ya, jadi dia asalnya dari Myanmar seperti itu guys. Jadi cana blue pulkra ini adalah cana dwarf yang dimana ukurannya nggak sampai maksimal itu adalah ukuran sampai 30 cm. Jadi dia termasuk cana yang kecil atau kerdil gitu guys, dan memiliki warna yang bagus, warna yang biru dan di siripnya itu ada loreng-loreng serta di dorsal atasnya itu ada biasanya ciri khasnya ada dot-dotnya. Seperti itu. Jadi cana blue pulkra ini semakin lama dikagumi, akhirnya ada kontesnya. Sekarang kontesnya itu yang pertama, yang isu yang pernah saya dengar ya guys. Jadi ada kontes cana blue pulkra, namun cana blue pulkra itu karena sudah bisa di-breeding di Indonesia, akhirnya jadi adanya orca atau silangan dari pulkra dan orna. Jadi itu ada yang memakai kontes juga sampai akhirnya ada orang yang tahu. Akhirnya cana blue pulkra atau kontes cana blue pulkra ini dibuka open seperti itu guys. Jadi ada spek yang dinilai itu ada black dot dan yellow spot. Bagi yang tidak tahu itu black dot atau yellow spot itu apa, nanti kita bakal bahas di video kali ini. Jadi jangan di skip ya guys ya. Ini adalah sebuah mungkin kita belajar bareng-bareng biar teman-teman juga tahu seperti itu. Jadi kalian memiliki cana yang tidak hanya bagus untuk dilihat, namun juga memiliki kualitas dan tentunya bakal bisa dijual kembali, bisa jadi cuan seperti itu guys. Jadi cana blue pulkra ini dinilainya selain adaptasi mental dan warna, tentunya di situ ada anatomi juga, lalu ada black dot dan yellow spot. Black dot yang dimana memiliki itu adalah darah dari orna. Pulkra memiliki tentu punya, tapi nggak sebanyak orna seperti itu, nggak sebanyak orca karena dia punya darah ornanya kayak gitu. Jadi ada titik-titik hitam dari pipinya sampai ekornya. Biasanya pure pulkra yang pernah saya lihat WC tangkapan alam wildcats, yaitu itu hanya ada di bagian dari insang sampai di setengah badan biasanya seperti itu. Nah kalau yang orca atau orna itu sampai full kadang-kadang karena dotnya itu banyak, dan juga di dorsalnya pulkra yang hanya satu dot biasanya di orna atau orca bisa sampai ke belakang seperti itu karena
tergantung dia. Kalau Orna dia biasanya sampai belakang, kalau Orca dia tergantung genetik mananya yang lebih banyak, seperti itu guys. Dan kalau yellow spot dari Putra itu biasanya bagus guys, jadi dia yellow. Tapi kalau di kontes itu dia di warna-warna kuning yang ada di badannya, dari insang itu sampai di ekor biasanya warnanya kuning, makanya yellow spot. Tapi di kontes itu speknya sekarang lebih ke orange, jadi dia mencapai warna orange yang biasanya itu dimiliki sama Orna biasanya kayak gitu. Jadi ada Orna T-Finish, ada Orna Yellow Lips, biasanya itu warnanya agak-agak orange dan sampai merah kadang. Jadi seperti itu. Ada mungkin Red Putra yang bisa disilangkan sama Putra, jadi memiliki genetik rednya, jadi bagus bisa sampai dikonteskannya. Itu juga nggak ada yang tahu, itu kan dapur atau selera dari para keepersnya. Nah seperti itu, karena ada kriteria penilaian dari kontes Blue Putra seperti itu. Nah, seperti apa cara melihat dari bibit? Nah, bibitnya itu kita datang, ombyokan, kita lihat yang mana bagus untuk kita pelihara. Dari sekian ratus ekor akhirnya kita bisa dapat, dan mungkin bisa berdampak atau memiliki keindahan atau kespesialan dari ikan yang lain, sampai akhirnya bisa menjadi sesuatu ikan yang bagus untuk kita ke depannya untuk kita keep. Nah, seperti apa cara saya sendiri untuk mencari ikan tersebut? Mari kita bahas yang pertama guys. Yuk. Oke guys, jadi kita bakal ngebahas yang pertama. Di sini ada Channa Blue Putra single. Nah, ini dari 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini ada 8 Channa Blue Putra yang mungkin kita bakal coba cari pakai perbandingan untuk kita bisa nilai dan kita bisa pakai pembelajaran ya. Jadi di sini ada Channa Blue Putra yang dulu kita ambil ombyokan guys. Kita ambil ombyokan. Nah, itu sekitar 100 ekor. Nah, kita pilih beberapa ekor, sekitar 15 ekor sampai 20 ekor. Nah, kita keep, kita sendiri kita keep, kita besarin, kita fullin pakai pelet dan sebagainya. Kita coba-coba keep, dan sekarang akhirnya dia udah ukuran 10 cm dari 4 cm guys. Kita cari. Nah, ini ada ukuran 12, mungkin ada 11 cm dan sebagainya. Nah, kita bakal coba lihat apa perbandingan dari Channa Blue Putra kecil yang mana dari satu sampai yang lain ini seperti apa, seperti itu guys. Jadi kita bakal coba lihat. Nah, ini yang pertama guys. Nah, ini kita kalau seandainya kalian ngambil ukuran Blue Putra yang ukuran 10 cm seperti ini, kalian sudah bisa melihat. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, kita cari fokus dulu. Sorry kalau kita ini bervideo sendiri, jadi tidak bisa mainin ikannya. Nah, misalnya sekarang seperti ini ya. Ini mau pairing nggak dia? Oh, mau tipis-tipis. Nah, itu kita bisa lihat di sini bakat birunya juga sudah ada ya di. Jadi yang pertama tuh kalau bisa tuh mental guys. Pertama kita lihat mental ikannya itu. Biasanya ada ikan yang mentalnya bagus, jadi kita gampang untuk adaptasinya. Itu karena adaptasi poinnya paling tinggi seperti itu. Selain mental yang kita lihat tentunya anatomi. Jadi anatomi yang dari Channa yang bagus itu, Blue Putra yang bagus itu tentu ekornya yang lebar guys. Jadi cari yang ekornya lebar. Nah, itu misalkan ekornya lebar, badannya nggak terlalu panjang. Menurut saya sih kayak gitu. Badannya jangan terlalu panjang, jadi kelihatannya dia agak gondrong gitu. Nah, selain itu warna birunya, jadi dia agak pekat. Nah, selain pekat. Nah, itu ada selain pekat. Nah, sekarang baru kita lihat yellow spot sama black dot. Biasanya kita bisa boleh juga langsung nyari yellow spot black dot. Nah, di sini kelihatan tuh. Ada yellow spotnya itu tuh kelihatan warna kuning-kuningnya itu tuh di badannya tuh yang corak-corak tuh. Nah, itu kalau bisa jangan agak besar-besar dan dia itu full dari depan sampai belakang. Akhirnya pokoknya dia punya modal itu. Nah, itu kelihatan. Nah, selain itu kita perlu adanya namanya black dot. Nah, kita black dotnya di sini ada di pipinya, titik-titik hitam itu ada di pipinya, lalu sampai setengah badan. Jadi nilai black dotnya itu harus full, sebenarnya harus sampai belakang. Tapi dia punya poin yellow spot itu bagusnya itu full. Nah, nanti itu bakal menjadi modal dia untuk kedepannya bakal jadi Channa Putra yang bagus. Nah, ini birunya juga udah kelihatan guys. Nah, itu apalagi dia nanti di single tank ya, jangan di scut seperti ini karena dia satu sama lain bisa lihat. Nanti dia bisa mentalnya itu terganggu, jadi dia tidak bisa fokus untuk menaikkan kualitas dari ikan itu sendiri kayak gitu guys. Jadi kalau bisa dia single tank. Nah, ini padahal sudah bibitnya udah lumayan bagus kayak gitu misalkan. Nah, ini yang pertama. Nah, kita coba lagi cari yang kedua. Nah, di sini. Nah, ini ada mentalnya juga udah lumayan lebih bagus ini karena lebih gede. Nah, ini kita mau coba lihat ya, kita naikin dulu pencernaan. Nah, itu dia. Nah, ini kita gelapin dikit. Nah, ini yellow spotnya lebih bagus. Ini biru, ikannya biru banget tuh birunya.
Dan yellow spotnya itu lumayan bagus juga tuh. Tuh yellow spotnya banyak, ada sampai belakang sampai pangkal ekor. Nah itu. Nah ini juga bagus. Jadi kanan kiri harus bagus guys. Kadang sampai ada yang sampai ekor guys. Nah ini. Tuh birunya juga udah kena. Jadi tinggal kita lihat gininya, black dotnya. Nah ini juga kurang black dotnya seperti itu guys. Jadi emang modalnya lebih ke yellow spot. Kalau saya sendiri lebih suka ke yellow spotnya kita cari, karena yang nyari yellow spot itu biasanya lebih susah gitu loh guys. Nah tuh yellow spotnya banyak tuh sampai belakang tuh, lihat tuh. Jadi bagus dia. Nanti ke depannya itu bakal jadi modalnya yang bagus. Itu sama kayak bar guys. Jadi kalau di Maru ada bar yang tidak bisa dirubah sama sekali. Cuman warnanya bisa dirubah nih, naik turunin. Sama di Pulchra pun seperti itu. Nah tuh. Ya kalau black dot untuk Pulchra sendiri dia bisa menghilang guys. Dia babynya banyak sekali black dotnya, tapi nanti udah ukuran 10 cm semakin hilang, 15 cm semakin hilang seperti itu guys. Kecuali dia banyak ada kayak ornanya itu dia banyak banget, dia lama-lama ada yang sisa lebih banyak seperti itu. Nah ini yang untuk ikan yang kedua, ini juga lumayan bagus ini warnanya. Nah kita lanjut yang kedua. Nah ini lebih banyak black dotnya. Nah ini kita lihat dari sini ya. Nah ini bagus banget bakatnya. Menurut saya ini salah satu ikan yang bagus bakatnya. Ekornya agak lebar, finnya juga ini, tapi sayangnya dia habis makan semua ya, jadi agak magar-magar buatnya. Nah itu guys, tuh lihat tuh yellow spotnya ada ya, tuh yellow spotnya ada sampai belakang. Nah itu yellow spotnya, tapi diimbangi dengan adanya black dot. Jadi dia di sampingnya itu ada black dotnya. Nah itu membuat ikan ini agak lebih spesial dari ikan yang pertama ataupun ikan kedua. Nah untuk mentalnya tapi dia kurang untuk dilatih ya, karena mental itu perlu di PR-nya bisa dilatih seperti itu. Ini dari pipi dia ada sampai belakang. Nah ini nih. Nah kan bagus kan. Nah seperti itu guys. Jadi itu salah satu penilaian untuk Channa Blue Pulchra bibit yang mungkin bisa menjadi prospek kedepannya jauh lebih bagus seperti itu. Nah kita lanjut lagi. Nah ini lebih bagus lagi nih, yellow spotnya agak orange. Nah ini mungkin bibitnya lebih bagus. Nah ini nih mental oke, ekornya ekor gondrong, yellow spotnya agak orange dan black dotnya lumayan ada seperti itu tuh. Tapi walaupun nggak banyak ya black dotnya ya. Nah nih mentalnya bagus. Tuh mentalnya bagus kan, yellow spotnya juga bagus. Nah itu yellow spotnya bagus nih, tuh warna birunya tinggal nain. Nah tuh yellow spotnya banyak banget, jadi atas bawah sampai itu lihat tuh. Jadi emang ini kalau kalian ke kontes pasti banyakan dia yellow spotnya itu full seperti ini guys. Dan yellow dan black dotnya itu ada dari depan kepala sampai ke belakang itu ada mentalnya. Itu mentalnya juga bagus. Nah seperti itu tuh kayak gini guys, yellow spot dan black dotnya banyak. Nah seperti itu. Nah kita lanjut lagi. Nah jadi setiap ikan tuh punya karakter masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Nah ini birunya jauh kelihatan ya, yellow spotnya tidak terlalu banyak tapi black dotnya ada. Nah nih yellow spotnya tidak terlalu banyak ya kan, tuh lihat ada tapi kecil-kecil, tuh ada tapi kecil-kecil. Black dotnya juga nggak terlalu banyak, ada tapi kecil-kecil. Tapi birunya dia menang. Biasanya yang biru keras, yellow spotnya sedikit atau black dot sedikit, biasanya kayak gitu. Tapi kalau ada yang full, yellow spot bagus, black dot bagus, nah itu juara. Nah ini ternyata yellow spotnya juga lumayan guys, sampai belakang tuh kayak gitu guys. Nah ini salah satu yang lumayan bagus juga. Nah ini kita ada lagi di sini contoh. Nah di sini black dotnya ada ya dari pipi sampai belakang, yellow spotnya juga ada. Nah itu tapi kecil-kecil, nggak sebanyak yang mungkin yang ini, nggak sebanyak itu, nggak sebagus itu, nggak semacam itu. Tapi birunya ini bagus banget. Nah seperti itu, jadi ada lebih kelebihan masing-masing. Nah ini ada kecil lagi. Nah ini nanti ada yang spesial guys, jadi yang spesial. Nah kita bakal coba kasih lihat juga. Yang kecil juga nggak terlalu, ini biasa aja. Nih yellow spotnya ada. Nah, kita lihat tuh yellow spotnya ada. Itu juga lumayan banyak ya yellow spotnya. Tuh yellow spotnya ada dan black dotnya juga lumayan ada. Tapi black dot mungkin dari ukuran segini untuk kedepannya bisa aja dia berubah-berubah. Nah ini yang terakhir nih guys. Nah ini yang terakhir dia ngamperin sekarang. Ini yang saya pengen kasih lihat ke bro semua. Nah ini black dotnya banyak banget guys. Ini black dotnya banyak banget dari yang semua saya coba. Saya pengen keep satu yang banyak black dotnya. Dan ini dia black dotnya semua. Black dotnya banyak banget. Jadi bakat birunya mungkin nggak terlalu kena. Tapi black dotnya itu semuanya di badannya tuh ada. Tuh yellow spotnya juga ada nih guys. Ini black dotnya tuh semuanya ada di badannya. Karena ini salah satu keunikan yang mungkin saya ambil keep. Nah jadi
biar ada perbandingan di antara cana-cana yang lain, blue pulsar yang lain. Seperti itu, karena black dot itu adalah salah satu penilaian juga. Nah ini nih, apa nggak pas semua tuh black dotnya. Nah itu yellow spotnya juga ada. Nah, juga ada kayak gitu guys. Tuh kalah dia birunya ya. Di sini langsung naik nih perform. Nah yellow spotnya itu saya suka, dan black dotnya ada sampai belakang. Cuma dia nggak terlalu banyak, tapi dia ada sampai belakang, kecil-kecil gitu loh. Nah itu bibit yang lumayan, menurut saya lumayan bagus. Nah gitu guys. Tuh yellow spotnya kayak gitu. Nah ini padahal kita nggak pernah ya kasih treatment khusus lah. Tuh. Ini black dotnya banyak nih. Cuma mental I think kalah ini ya. Sama badannya juga nggak terlalu sebagus proporsi ini. Ini bagus badannya, ekornya plus gitu. Nah ini kurang. Nah tapi yellow spot black dotnya jos. Nggak besar yellow spotnya, tapi ada sampai belakang. Nah ini yang terakhir yang paling saya suka nih guys. Nggak tahu kenapa aja suka ini, karena dia agak pekat juga warnanya. Nah kita coba buat di samping ya biar dia kelihatan. Nah ini yellow spotnya itu ada tuh. Yellow spotnya nggak terlalu besar-besar, tapi ada dari dari depan sampai belakang tuh. Dan black dotnya juga ada. Tuh black dotnya juga ada. Dan warnanya sedikit biru, lebih biru lah. Nah ini guys, tuh yellow spotnya. Yellow spotnya, yellow spot kanan kirinya tuh lumayan ada, dan black dotnya juga lumayan ada ini. Tuh. Nah itu guys, ini saya suka yang ini aja karena proporsi warnanya juga bagus. Nah kayak gitu guys, jadi dia memang perlu pemilihan bibit ya guys ya, pemilihan bibit. Jadi untuk kalian yang ngambil yang ukuran segini, nah kalian bisa lihat di yellow spotnya ada sampai belakang, lalu black dotnya ada sampai belakang kalau bisa, dan juga ada proporsi badannya itu juga harus dipertimbangkan. Jadi ekornya yang ukurannya agak kurang lebih sama sekepalanya, jadi nanti lebih bagus lagi dia untuk performa pada saat flaring, jadi terlihat dia gondrong seperti itu guys. Selain itu guys, jadi untuk teman-teman yang pengen cari yang ukuran 10 cm ke bawah, kalian bisa misalkan ombyokan ya, jadi kan nggak bisa kelihatan performanya ikan itu seperti apa. Nah kalian seperti tadi sama, selain kalian lihat yellow spot, black dot dan sebagainya, kalian cari yang aktif guys, yang aktif, yang bisa respon tangan. Misalkan kalian cari ke atas, dia ada yang cari
samperin ke atas, jangan cari yang diam di bawah seperti itu tentunya. Jadi cari yang aktif dan kelihatannya dia sehat gitu. Nah itu yang bakal buat cikal bakal sesuatu yang bagus juga. Nah ini karena ini kan ini galak, yang lainnya belum tentu galak karena karakternya setiap ikan tuh berbeda-beda, sama seperti manusia yang ada yang galak, ada yang gini apa namanya tuh, ada yang baik. Nah seperti itulah, ada yang mentalnya bagus dan ada yang pengecut, mungkin seperti itu ya pengumpamaannya guys. Nah seperti itu guys ya. Oke guys, jadi sebelum kita mengakhiri video kali ini, nah di sini ada Cana Blue Putra yang udah lama kita pelihara. Ini dulu sering tak ajak kontes, mungkin belum tahu ya kita tuh yellow spot dan black dot itu adalah salah satu hal yang paling banyak diperhatikan. Karena dulu kita hanya melihat, ikan ini perform bagus, ekornya close, dia agak sedikit gondrong, nah kita berani dah. Jadi yellow spotnya ternyata di sini sudah yellow spotnya udah bagus dia. Cuman ini emang pure Putra, dari mana dia memiliki black dot itu yang sedikit. Jadi dia selalu kalah di black dot. Ini ada segitu. Nah seperti itu guys. Jadi dari pengalaman itu kita mulai memperhatikan yang namanya yellow spot dan black dot. Itu salah satu hal yang sangat harus dipertimbangkan. Dan juga jangan lupa harus warnanya biru ya. Karena namanya lomba Cana atau kontes Cana Blue Putra. Jadi sekian aja video kali ini, kita membahas bibit Cana Blue Putra yang bagus itu seperti apa. Jadi semoga bisa membantu teman-teman menjawab seperti apa Cana Blue Putra yang bisa kalian harus sortir ya pada saat mencari ongbyokan seperti apa.